Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari agama Islam. Kita lanjutkan kajian kita setiap pada subuh, yaitu membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada pembahasan dari poin at-targhib fi sunnah wa at-tahdhir minal bid'ah, yaitu motivasi atau anjuran agar supaya berpegang teguh dengan sunnah dan at-tahdhir yaitu peringatan dari melakukan kebid'ahan. Dan ini pembahasan memang satu pembahasan yang bersandingan. Ini sebagaimana ketika seseorang membahas masalah tauhid, maka otomatis dia akan membahas masalah kesyirikan, karena kesyirikan itu lawan dari tauhid. Adapun ketika seseorang membahas tentang masalah sunnah, maka otomatis pula dia mau tidak mau harus membahas lawannya juga, yaitu kebid'ahan. Dan sebagaimana yang poin yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kita tidak boleh untuk antipati ya sebagai seorang muslim ketika mendengar kalimat-kalimat yang di situ memperingatkan tentang kebid'ahan ya. Karena memang yang memperingatkan kebid'ahan tersebut adalah Rasulullah SAW sendiri ya, dalam hadisnya yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yang mana juga ini sering dibaca dalam khutbah al-hajah oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau alaihi salatu wasallam membuka majelisnya, maka beliau senantiasa membukanya dengan kalimat innal hamdalillah dan seterusnya, kemudian diakhiri dengan fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ya. Jadi beliau mengingatkan tentang bahaya kebid'ahan di akhir khutbatul hajah beliau ya. Setelah beliau mengingatkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah beliau alaihi salatu wasalam,
Kemudian beliau mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, maka hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama, sebagaimana telah dijelaskan kemarin juga. Makna al-umur itu adalah perkara-perkara yang di dalam agama, artinya tidak termasuk perkara duniawi. Walaupun secara bahasa perkara yang baru dalam masalah duniawi juga termasuk dalam kategori bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Adapun dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut, kalimat al-umur, ya, yang diperingatkan Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah alif lam al-ahdiyah, yaitu alif lam yang sudah dimaksudkan Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya yang diperingatkan beliau dari perkara baru adalah perkara-perkara di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Dalam riwayat Nasa'i dan yang lainnya disebutkan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan pasti ancamannya neraka. Oleh karenanya dari hadis tersebut juga merupakan bantahan bahwasanya bagi orang yang berpendapat bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah, ada perkara bid'ah dalam agama yang itu baik, maka mereka mengatakan bahwasanya tidak setiap kalimat kullu dalam bahasa Arab itu mengandung mencakup keseluruhan, ya. Walaupun secara asal itu mencakup keseluruhan secara bahasa, tapi mereka membantah setiap kullu tidak mengandung keseluruhan. Ini sebagaimana banyak dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat kul kemudian diistitsna, dikecualikan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat kullu syai'in, segala sesuatu, kemudian mengecualikan dengan yang tidak akan hancur adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mereka mengatakan ini buktinya bahwasanya setiap kullu itu tidak berarti semuanya, ya. Masih ada sebagian yang dikecualikan. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf juga demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukuman kaum Ad atau kaum Tsamud yang mereka dihukum dengan angin yang sangat kencang 7 hari 7 malam yang membinasakan mereka. Allah menyatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, ya. Yaitu ketika angin tersebut tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin yang kencang tersebut menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, dengan perintah Rabb angin tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, kemudian mereka pun menjadi hancur semuanya di pagi harinya kecuali apa yang bisa dilihat, yaitu dari masakinuhum, dari tempat-tempat tinggal mereka. Artinya semuanya itu hancur oleh angin tersebut kecuali tempat tinggal mereka yang masih ada. Ini menunjukkan kul itu tidak semuanya menurut mereka. Maka dari sini bisa kita jawab, kalau kul itu memang dikecualikan secara nas, maka iya, kita yakini kul itu bisa dikecualikan. Tapi pengecualian itu harus dengan nas juga. Adapun dalam ayat tersebut kullu syai'in halikun illa wajhah, jelas
dikecualikan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian kalimat dalam angin yang merobohkan segala sesuatu, kemudian semuanya di pagi hari hancur kecuali tempat-tempat tinggal mereka yang masih kokoh berdiri, ya, rumah-rumah mereka yang tidak hancur, tapi semuanya hancur kecuali rumah-rumah mereka. Illa fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka di pagi hari tidak tampak kecuali hanya tempat tinggal mereka saja. Artinya tempat tinggal mereka enggak hancur, ya. Tempat tinggal yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak hancur. Ini dikecualikan. Dan ini memang bisa dikecualikan kalau memang nas yang mengecualikan sendiri. Adapun dalam hadis Nabi ini tidak ada pengecualian dari Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang lain pun tidak dikecualikan kalimat kul tersebut. Kalimat kullu tersebut tidak dikecualikan. Ini bantahan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kullu bid'atin dhalalah itu dikecualikan bahwasanya tidak setiap bid'ah itu sesat, maka kalimat kullu yang berikutnya juga harus dikecualikan karena itu berkaitan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan pasti di neraka, berarti ini juga harus dikecualikan bahwasanya setiap kesesatan itu ada yang di surga, dan itu mustahil. Karena tidak mungkin sesuatu yang keliru, yang sesat itu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, ya. Maka ini bantahan ini sebenarnya cukup telak, ya, bagi mereka yang menganggap bahwasanya ada di sana jenis bid'ah yang hasanah, ya. Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya kalau kita mengingatkan seseorang kepada kebid'ahan, berarti kita memvonis orang tersebut untuk masuk neraka, ya. Kalau sedikit-sedikit bid'ah, kemudian berarti kamu memvonis orang tersebut masuk ke dalam neraka. Kita katakan bahwasanya kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam masalah peringatan terhadap masalah bid'ah ini kaidah secara hukum asal. Karena memang begitulah hukum asal di dalam setiap kekeliruan yang dianggap keliru oleh agama Islam ini, oleh Allah dan Rasulnya, maka semuanya akan terancam dengan neraka pada akhirnya, ancaman tersebut. Akan tapi ketika kita memperingatkan terhadap masalah-masalah yang itu menyimpang dalam ajaran Islam, masalah bid'ah, masalah kemudian dosa-dosa, kemaksiatan, semuanya terancam dalam neraka. Akan tapi tidak mesti ketika kita memperingatkan itu langsung melazimkan bahwasanya yang kita peringatkan tersebut kita vonis dia akan masuk neraka. Tidak mesti. Karena terkadang sesuatu yang keliru itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa faktor, ya. Karena mungkin dia terjatuh dalam hal tersebut karena kebodohan, makanya diingatkan, ya. Terjatuh dalam maksiat itu tetap ancaman hukumannya neraka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, kecuali yang enggan, kata beliau. Maka para sahabat heran, kok ada yang enggan dari umat Nabi SAW masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Maka mereka bertanya, siapa yang enggan tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dalam riwayat lain, wa man asani dakhalan nar, ya. Orang yang mentaatiku, kata beliau alaihi salatu wasalam, dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi petunjukku, maka dia enggan. Dalam riwayat lain, dia akan masuk neraka. Ini berarti pelaku maksiat Rasulullah SAW vonis secara umum kaidahnya bahwasanya setiap pelanggaran dalam agama itu ancamannya neraka, ya. Tapi bukan berarti ketika ada orang menasehati bahwasanya
wahai fulan, wahai saudaraku, ini perkara yang keliru, ini perkara maksiat, jangan dilakukan. Ini perkara kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, jangan dilakukan karena ancamannya neraka. Bukan berarti ketika kita ngomong seperti itu kita langsung vonis orangnya masuk neraka, enggak. Tapi ini ancaman memang di dalam agama Islam secara asal. Setiap kesalahan, setiap kekeliruan itu ancamannya neraka. Ya, makanya harus diperingatkan. Adapun untuk menentukan bahwasanya si fulan nanti akan masuk neraka atau tidak dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan yang dia lakukan, itu terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ampuni atau Allah bisa hukum dia, ya, untuk membersihkan dosanya. Makanya tingkatan kebid'ahan itu sama dengan tingkatan kemaksiatan. Artinya kebid'ahan juga bertingkat-tingkat. Ada yang bisa sampai derajat membatalkan keislaman, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Ya. Kemaksiatan juga demikian. Kemaksiatan yang paling besar, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ancamannya Allah tidak akan ampuni kalau tidak bertaubat. Tapi ada kemaksiatan yang derajatnya di bawahnya. Yang dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sholat dia 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, itu akan menghapus dosa-dosa di antara amalan soleh tersebut, selama itu dosa kecil. Ya, artinya tidak perlu bertobat ketika seorang melakukan amal soleh, maka dosa-dosa kecil yang dia lakukan bisa terhapus dengan sendirinya dengan amal soleh tersebut. Ya, demikian juga kebid'ahan. Tapi tetap yang namanya kesalahan baik besar ataupun kecil dalam kaidah dalam beragama itu harus tetap diperingatkan. Ya, harus tetap diperingatkan. Baik. Dan kenapa di sini di dalam pembahasan asma wa sifat itu juga disebutkan tentang bab ini, yaitu bab anjuran berpegang teguh dengan sunnah dan menghindari bid'ah, karena memang di setiap cabang ilmu dalam agama Islam itu pasti ada penyimpangan dan pasti ada kebid'ahannya, termasuk dalam asma wa sifat. Sampai-sampai di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan di antara perkara yang paling jelek dalam masalah bid'ah adalah kebid'ahan dalam masalah asma wa sifat. Ya, karena ini kebid'ahan yang artinya sesuatu yang diada-adakan, yang diatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas suatu kejahatan yang paling jelek. Ya, karena ilmu yang paling utama adalah ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kejelekan yang paling jelek adalah ketika seseorang membuat kebid'ahan, perkara-perkara yang diada-adakan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa menjerumuskan seseorang kepada dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ya. Baik, kemudian kita masuk pada poin berikutnya, masih dalam bab at-targhib fis sunnah wa tahdhir minal bid'ah. Poin yang ketujuh, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat-buat kebid'ahan. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Ya, ini perkataan seorang sahabat yang mulia, ya, salah satu ahli tafsirnya sahabat, ya, termasuk sahabat senior, ya. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini juga termasuk
salah satu ahli tafsir sahabat, tapi beliau sahabat junior, ya, sahabat yang ketemu Nabi masih dalam kondisi masih kecil, ya. Adapun Ibnu Mas'ud ini sahabat yang menemui Nabi alaihi salatu wasallam dan usianya sudah remaja, ya. Baik. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, ikutilah kalian, artinya ittiba saja, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan jangan membuat kebid'ahan karena kalian sudah dicukupkan. Ini nasihat beliau kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in. Artinya semenjak zaman sahabat itu memang sudah diperingatkan terus, dari Rasulullah memperingatkan para sahabatnya tentang perkara bid'ah, ya, dengan bukti bahwasanya setiap khutbatul hajah beliau ingatkan terus tentang perkara sunnah, tentang peringatan terhadap bahaya bid'ah, berpegang teguh dengan sunnah dan berhati-hati terhadap perkara bid'ah terus, ya, beliau ingatkan. Makanya khutbatul hajah beliau terus dimulai dengan innal hamdalillah, ya, itu khutbah al-hajah beliau, ya. Dan beliau tidak pernah mengganti khutbatul hajah tersebut, ya. Demikian pula para sahabatnya, mereka memperingatkan murid-murid mereka, yaitu para tabi'in, dengan akan bahayanya bid'ah, ya. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Nanti insyaallah akan dijelaskan oleh pensyarah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian poin yang ketujuh yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di sini, perkataan seorang tabi'in. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, ini yang sebagaimana yang telah lalu, yaitu yang pas adalah rahimahullahu ta'ala. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kalaman ma'nahu, yaitu satu ucapan yang maknanya kif haitsu waqafal qaumu, berhentilah kamu di mana kaum tersebut berhenti. Yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz ini adalah al-qaum di sini, kembali alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah, yaitu para sahabat yang menjadi bagian dari guru-guru beliau, ya. Fa innahum an ilmin waqafu, karena sesungguhnya mereka para sahabat tersebut, mereka berhenti di atas ilmu. Kalau mereka diam terhadap suatu permasalahan dalam agama, diamnya mereka itu di atas ilmu, ya, diamnya mereka itu di atas ilmu. Wa bi basarin nafidhin kafu, dan dengan pandangan yang tajam, ya, mereka itu menahan diri, ya, mereka menahan diri itu dengan pandangan yang tajam, artinya dengan basirah, dengan ilmu, dengan keyakinan, ya. Wahum ala kashfiha kanu aqwa, kalaupun mereka bisa mengungkap terhadap nas-nas baik Al-Quran maupun hadis, ya, mereka itu bisa mengungkap, adalah kaum yang paling kuat di dalam mengungkap nas tersebut. Artinya kalau nas tersebut bisa diungkap, ya, mereka bisa mereka mengerti terhadap kandungan tersebut dan mereka harus berbicara, mereka lebih paham. Tapi ketika mereka diam terhadap nas tersebut, ya, menahan diri terhadap nas tersebut, ini menunjukkan mereka itu diamnya itu di atas ilmu, bukan kok tidak mampu menafsirkan, enggak, ya. Bukannya mereka tidak mampu menafsirkan. Ketika mereka mendengar Rasulullah SAW bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, mendengar lagi sabda Nabi SAW bahwasanya Allah itu memiliki tangan, memiliki wajah. Kemudian Allah itu memiliki sifat rahmat,
kemudian memiliki sifat mahabbah, mencintai, mereka diam, beriman begitu saja, dan mereka meyakini bahwasanya itu hakiki. Mereka enggak main takwil, oh tangan maksudnya kekuatan, oh ini maksudnya ini maksudnya ini, enggak. Mereka diam itu bukan karena mereka enggak bisa kasfu, yaitu mereka enggak bisa mengungkap ayat-ayat itu, enggak. Karena mereka paham itulah tafsirnya. Dengan diam mengimani sudah selesai, ya. Dengan meyakini bahwasanya itu hakiki, sifat-sifat tersebut sudah selesai. Mereka nggak memikirkan, oh kalau Allah punya sifat mencintai berarti kayak berperasaan dong, ya. Nanti kayak atifiyah, ya, yang main perasaan, baper-baperan dengan hambanya, enggak, ya. Makanya mereka diam ketika Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya Allah itu memiliki sifat mencintai, mereka imani. Sifat cinta yang dimiliki Allah itu sifat yang hakiki. Sifat rahmat kasih sayang yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayang hakiki, bukan majaz, ya, bukan kiasan, ya. Makanya mereka tidak membahas ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan sifat terlalu detail, karena mereka paham disitulah tafsirnya, dan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah adalah dengan mengimani bahwasanya itu semuanya hakiki, ya. Kalaupun seandainya itu bisa diungkap, maka pengungkapan mereka jauh lebih kuat, ya, karena ilmu mereka lebih dalam. Tapi mereka diam terhadap hal tersebut, menunjukkan itulah yang memang dimaksudkan dan diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam menghadapi nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bil fadli law kana fiha ahra, dan dengan keutamaan, kalau seandainya keutamaan itu ada, maka jelas keutamaan tersebut lebih pantas untuk diberikan kepada mereka, yaitu para sahabat, ya. Fala in qultum, maka jika engkau katakan hadatsa ba'dahum, telah membuat sesuatu ajaran-ajaran baru setelah mereka, ya, artinya ini loh, setelah sahabat buktinya ada perkembangan ilmu yang berkaitan, khususnya dalam masalah ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang mereka mentakwil, memaknakan sifat ini dengan ini, memaknakan sifat ini dengan ini, ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam jenis hal-hal yang ditafsirkan oleh orang-orang setelah para sahabat, ya, setelah generasi terbaik dengan penafsiran yang tidak ditafsirkan oleh para sahabat, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, kalau ada orang berdalil bahwasanya hadatsa ba'dahum, telah terjadi sesuatu yang baru setelah mereka para sahabat, banyak sekali, ya. Artinya orang ini kalau mengatakan hadatsa ba'dahum, mereka ingin berhujah. Buktinya banyak loh yang menafsirkan, mentakwil ayat-ayat sifat dengan tafsiran yang bermacam-macam. Maka jawabnya, fama ahdatsau illa man khalafa hadiyahum, maka tidaklah hal-hal yang baru itu terjadi kecuali bersumber dari orang yang menyelisihi petunjuk dari para sahabat, ya. Ini jadi kalau ada orang yang menafsirkan ayat-ayat sifat dengan tafsiran yang tidak dilakukan oleh para sahabat, itu bukan menjadi hujah. Kalau para sahabat itu lemah di dalam menafsirkan, enggak. Justru itu menjadi hujah, bukti bahwasanya orang setelahnya itu menyimpang dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dulu. Kalau para sahabat saja diam yang ayat Al-Quran itu turun kepada mereka pertama kali, dan mereka di dalam mengimani itu dikala masih ada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membenarkan tentang keimanan mereka terhadap Al-Quran, kenapa umat-umat setelahnya kok datang dengan penafsiran yang aneh-aneh, kemudian dikatakan lebih pintar dari para sahabat? Justru disinilah letak dan bukti mereka itu menyimpang,
Dengan apa? Dengan mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat, menafsirkan Al-Quran dengan apa yang tidak ditafsirkan oleh para sahabat, ya. Wa raghiba an sunnatihim, dan itu bukti bahwasanya semuanya hal itu bersumber atau muncul dari kebencian atau ketidaksukaan mereka terhadap sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, ya. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya. Berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah para sahabatku khulafa'ir rasyidin yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk setelahku. Walaqad wasafu minhu ma yushfi, dan sungguh para sahabat itu telah merealisasikan, mempraktekkan, ya, yaitu Al-Quran ma yushfi, dengan sesuatu yang telah memadai. Artinya cukup dengan apa yang ditafsirkan oleh para sahabat, praktek mereka terhadap Al-Quran itu sudah cukup bagi kita, ya. Makanya di antara tabaqat, yaitu urutan untuk kita menafsirkan Al-Quran, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran tidak menafsirkan, maka cari di dalam sunnah Nabi SAW. Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan Nabi SAW. Kalau tidak dijumpai, maka cara yang ketiga yaitu Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Ini yang ketiga. Itu pun kalau tidak ada, barulah ke derajat yang keempat, yaitu melalui metodologi bahasa, ya. Dan keempat marhalah ini tidak boleh lompat, ya. Kalau Al-Quran sudah ditafsirkan dengan Al-Quran, maka nggak boleh kemudian menafsirkan dengan bahasa, ya. Makanya kita dapati kalau Al-Quran sudah ditafsirkan dengan Al-Quran, biasanya di dalam hadis Nabi tidak menjelaskan lagi karena sudah gamblang, ya. Kalaupun ada, itu biasanya menambahi penjelasan, ya, hanya sifatnya menambah. Kalau di dalam Al-Quran, dengan Al-Quran ini nggak ada, baru sabda Nabi SAW. Dan ini termasuk metode yang paling banyak, karena memang di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Kemudian kalau keduanya ini nggak ada, nggak dijumpai Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, maka dengan ucapan para sahabat, ya. Dan metode ini banyak dilangkai oleh orang-orang yang menyimpang, ya. Mereka tidak mau melewati pintu para sahabat, tapi karena mungkin tertipu dengan kepandaian dari sisi bahasa, akhirnya loncat kepada bahasa. Maka disinilah terjadi banyak penyimpangan ketika generasi akhir zaman itu menafsirkan Al-Quran langsung melalui metode bahasa, ya, langsung melalui metode bahasa. Padahal belum tentu secara bahasa itu apa yang dimaksud dengan tafsiran tersebut, ya. Termasuk ketika kita menafsirkan bid'ah, ya. Ketika menafsirkan bid'ah, para sahabat ini sudah sepakat di dalam menafsirkan bid'ah. Rasulullah SAW menafsirkan kebid'ahan itu dalam perkara agama. Tapi anehnya orang sekarang beralasan ketika ingin karena dia suka melakukan kebid'ahan, maka dia menafsirkan kebid'ahan itu dengan bahasa, ya. Lho nek apa-apa ora oleh raimu kuwi ya bid'ah padha wae, ya. Raimu ku zaman Nabi ora enek, ya. Kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah semua. Ya, ini kok malah justru kayak orang bodoh, orang pinter tapi kayak orang bodoh, ya. Kenapa? Karena kebid'ahan sudah ditafsirkan oleh Nabi dan para sahabatnya dengan sesuatu yang diada-adakan, yang itu dalam perkara agama, tapi kok belakangan ditafsirkan melalui jalur bahasa. Ya lucu, ya.
Makanya sampai ada ungkapan-ungkapan yang nyeleneh-nyeleneh, lucu deh, nyeleneh-nyeleneh. Ya. Kalau sedikit-dikit bid'ah, jangan pakai HP. Ya. Naik haji pakai unta sana, jangan pakai pesawat. Ya. Lucu. Ya. Padahal bid'ah yang dimaksud itu adalah bid'ah dalam masalah agama, bukan masalah sarana-sarana yang itu sifatnya duniawi. Ya. Baik. Jadi praktek para sahabat itu sudah mencukupi, sudah memadai. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka para sahabat telah berbicara menafsirkan Al-Qur'an tersebut dengan apa yang mencukupi bagi kita. Ya. Fama fauqahum muhassirun, maka apa yang melampaui dari apa yang dilakukan oleh para sahabat itu muhassirun, itu melampaui batas. Ya. Wa madunahum muqassirun, dan apa yang di bawah mereka, sikap yang di bawah mereka ya tidak sesuai dengan mereka itu muqassir. Ya, yang melampaui mereka itu melampaui batas, yang di bawahnya itu muqassir, yaitu menyepelekan. Ya. Laqad qassara anhum qaumun fajafu, maka sungguh satu kaum itu telah menyepelekan mereka para sahabat sehingga mereka bersikap kurang ajar. Ya. Tidak mensikapi para sahabat dengan penuh kemuliaan. Mereka menyepelekan mereka. Maka perbuatan yang dilakukan mereka itu menunjukkan bahwasanya mereka berlaku kurang ajar. Wa tajawazahum akharuna faghalu, dan yang lainnya mensikapi para sahabat itu melampaui batas, ya, hulu, ya, seperti orang Syiah di dalam mensikapi Ali itu sampai menuhankan Ali, ya, sampai mengatakan Jibril itu salah alamat, harusnya wahyu itu kepada Ali bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sesuatu yang hulu, berlebih-lebihan, ya. Tapi dari satu sisi orang Syiah sampai menyepelekan sahabat, sampai mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Ya, dari satu sisi mereka hulu terhadap sebagian sahabat, satu sisi mereka menyepelekan sampai mengkafirkan para sahabat. Dan ini kekurangan ajaran dan sikap hulu sekaligus yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim, dan sesungguhnya mereka para sahabat itu di antara keduanya tersebut, yaitu antara hulu dan antara menyepelekan, maka mereka di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini ucapan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian poin yang ke-9, wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah taala, berkata al-Imam Abu Amr al-Auza'i, ini tabi'ut tabi'in. Ya. Beliau mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafahu, ya, wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ya. Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, hendaknya engkau berpegang teguh dengan athar man salaf, yaitu bekas-bekas, ya, atau petunjuk atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang pendahulu, ya, walaupun manusia itu menolakmu. Dan berhati-hatilah engkau terhadap pemikiran-pemikiran para laki-laki, artinya orang-orang setelahnya, yang datang setelahnya, walaupun mereka menghias-hiasinya dengan ucapan, ya, artinya walaupun ibarah yang mereka sampaikan itu bagus, tapi kalau itu bersumber hanya dari
pikiran murni, ya, dari pendapat murni, ya, tidak ada pendahulunya dari para salaf, maka jangan tertipu, ya. Karena sekarang ini, apalagi di zaman sekarang, banyak sekali, ya, nas-nas itu dikalahkan hanya dengan logika, ya. Nas Al-Quran, Sunnah, perkataan para sahabat itu kalah dengan logika, ya. Dan itu disampaikan ke masyarakat umum seakan-akan itu kebenaran. Kenapa? Karena penyampaiannya Masya Allah, ya. Penyampaian itu kalau didengarkan orang awam itu buat bikin mandok-mandok. Oh iya ya, ya tenang ya. Ini Allah turun sepertiga malam, nanti sana sepertiga semuanya. Nggak pernah longgar dunia ini dari sepertiga. Terus Allah naiknya kapan? Arsy-nya kosong berarti. Padahal di ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian katakan lagi kalau Allah punya tangan, loh. Allah punya tangan dan tangan Allah itu dua, berarti ngatur alam semesta bagaimana? Ya. Kalau hanya tangannya dua saja, ya, bingung lagi. Ya. Hanya dengan akal-akalan logika, ya, ucapan-ucapan para salaf, ucapan-ucapan para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in kalah semuanya. Ya. Maka ini diperingatkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, hati-hati, ya, terhadap ucapan-ucapan, pendapat-pendapat seseorang, walaupun pendapat tersebut di hadapanmu itu pendapat yang dihias-hiasi, ya. Baik, kemudian kita baca syarahnya dari ketiga poin yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala tersebut, yaitu ucapan para sahabat, yaitu diwakili oleh Abdullah bin Mas'ud, ucapan para tabi'in yang diwakili oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian ucapan tabi'ut tabi'in yang diwakili oleh Imam Al-Auza'i, ya. Al-athar al-waridah fi targhib bis sunnah wa tahdhir minal bid'ah. Athar, ya, ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan dengan anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah dan peringatan terhadap kebid'ahan. Yang pertama, min aqwali sahabah, yaitu dari ucapan-ucapan sahabat. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, as-sahabiyul jalil, yaitu sahabat yang mulia yang beliau wafat di tahun 32 Hijriah, ya. An bid'i wa sittina sanah, beliau berumur sekitar 60 sekian tahun, ya. Rata-rata sahabat senior itu meninggal itu hampir-hampir sama dengan umur Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Diawali dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, meninggalnya di umur sama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, 63-an, ya. 63-an. Dan sahabat-sahabat senior demikian, hampir-hampir sekitar itu, ya. Beliau mengatakan ittabi'u. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ittabi'u, yaitu iltazimu, yaitu berpegang teguhlah atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan athar Nabi, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Athar itu maknanya adalah bekas, pengaruh, peninggalan, bisa juga jejak telapak kaki, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah jejak-jejak Nabi, peninggalan Nabi, cara Nabi di dalam beragama, itu disebut athar, ya. Jadi kita disuruh oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud untuk mengikuti, mengilzami, ya, komitmen dengan apa yang telah Nabi alaihi salatu wasallam lakukan, min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan, tanpa menambahi, wala naqsin, dan tidak mengurangi, wala tabtadi'u,
dan jangan kalian berbuat kebid'ahan. La tuhditsu bid'atan fid din, yaitu janganlah kalian membuat perkara-perkara baru, yaitu perkara kebid'ahan di dalam agama. Ya, di dalam agama. Adapun dalam masalah sarana yang itu digunakan untuk ibadah, sarananya selama itu tidak bertentangan, monggo. Seperti tadi naik haji sekarang dengan pesawat, itu sarana. Ya. Kemudian di dalam rangka belajar sekarang itu ada pondok-pondok pesantren. Ya, di zaman Nabi nggak ada bangunan pesantren, nggak ada. Mereka fokus di masjid. Ya. Kalau sekarang pesantren, sekolahan-sekolahan, kemudian dibagi kelas-kelasnya. Ya, ini sarana. Dan ini perkara duniawi, sarana yang bisa membantu di dalam kegiatan agama, dan ini tidak mengapa. Ya, tidak dikatakan kebid'ahan secara syar'i. Ya, secara istilah agama bukan dinamakan bid'ah. Ya. Taib, faqad kufitum, dan sungguh kalian telah dicukupkan. Kafakum as-sabiquna muhimmatad din haitsu akmalallahu ta'ala ad-dina li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa anzala qawlahu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Artinya kalian telah dicukupkan oleh orang-orang yang telah mendahului kalian dari kalangan para salaf dan dari kalangan para sahabat, ya, terhadap perkara-perkara penting dalam agama kalian. Artinya dalam masalah perkara-perkara agama kalian itu sudah dicukupkan, cukup ngikut saja, ya, nggak usah bikin inovasi, ya, jangan dimodifikasi agama ini, ya, cukup jalankan sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh pendahulu kita dari kalangan para sahabat, itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan agama ini bagi nabinya alaihi salatu wassalam. Kalau Allah sudah mencukupkan agama ini dan cara di dalam mempraktekkan agama ini bagi Nabi alaihi salatu wassalam, maka bagi kita selaku pengikut, ya, ini tidak boleh kita bikin acara baru di dalam melaksanakan agama ini. Enggak boleh, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga menyebutkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya praktek agama itu sudah sempurna dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya semuanya, ya. Jadi kita tinggal niru saja, ya, nggak usah berinovasi, ya. Adapun sarana-sarana maka tidak mengapa selama itu tidak bertentangan, ya. Ngaji pakai mic, ini kan sarannya dan ini nggak bertentangan. Kemudian pakai HP, ini sarana dan ini nggak bertentangan, ya. Tapi kalau sarana itu bertentangan, maka tidak boleh. Misalnya ini dakwah tapi dengan lucu-lucuan, dengan dagelan, ya. Jadi kajian ini sini mengguyon, terus kajian ini nganggo cerita-cerita ngapusi, ya. Maka ini sarana, benar ini sarana, tapi sarana itu melanggar aturan syariat, ya. Dalam aturan syariat nggak boleh seorang berdusta, ya, dengan cerita dusta. Walaupun niatnya ingin agar supaya masyarakat itu mau ngaji, nggak boleh, tetap nggak boleh, karena ini sudah bertentangan, ya. Kemudian membuat orang ketawa, ya, dengan hal-hal yang kedustaan, yang lucu-lucu, nggak boleh. Ini ada hadis tersendiri yang Rasulullah mengancam, ya, yaitu wailun liqaumin, yaitu kebinasaan atau kecelakaan bagi suatu kaum yang mereka takallamu, yang mereka itu berbicara liyudhahikan nas, agar supaya manusia itu ketawa, ya. Ini ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya
mulai sekarang jangan suka nonton yang lawak, ya. Karena ini ada ancaman keras dari Rasulullah SAW. Apalagi kalau lawak yang itu nyerempet-nyerempet masalah agama, ya. Niatnya agar supaya pendengar itu senang dan lain sebagainya. Tapi ini sudah keluar dari jalur, ya. Suatu wasilah yang tidak diperbolehkan, ya. Tapi selama wasilah itu boleh, ya, tidak melanggar pada zatnya, maka dibolehkan menggunakan wasilah tersebut. Fala yahtaju din ila takmil, maka agama ini tidak membutuhkan kepada penyempurna lagi karena sudah sempurna. Kemudian poin yang kedua, faedah yang kedua yang bisa diambil dari ucapan tadi, min aqwali tabi'in, yaitu ucapan tabi'in. Qala Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, yaitu perkataan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau lahir di tahun 63 Hijriah dan wafat pada tahun 101 Hijriah, ya. Qaulan yatadhammanu ma ya'ti, yaitu yang beliau ucapkan ini mengandung beberapa poin faedah. Yang pertama, wujubul wuquf haitsu waqafal qaum, yaitu wajibnya untuk berhenti ketika kaum tersebut berhenti, yakni bihim, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Ya, yang dimaksud waqafal qaum, di mana kaum tersebut berhenti, maka kita wajib berhenti. Artinya yaitu kaum tersebut adalah Nabi dan para sahabatnya, baik secara akidah dan juga amal, ya. Fi makanu alaihi minad din aqidatan wa amalan. Li'annahum waqafu an ilmin wa basiratin, karena mereka Nabi dan para sahabatnya itu ketika berhenti, mereka itu di atas ilmu dan di atas basirah, keyakinan, ya. Walau kana fiha hadatsa ba'dahum khairun lakanu bi ahra, kalau seandainya yang datang setelah mereka itu baik, ya, maka niscaya itu pantasnya dilakukan oleh generasi para sahabat tadi. Kalau seandainya yang datang setelah sahabat itu baik, maka harusnya yang lebih pantas melakukan itu pertama kali siapa? Ya para sahabat, ya, Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang lebih pantas untuk melakukan lebih dulu. Makanya ada kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaina, ya. Kalau seandainya perkara itu baik, niscaya para sahabat sudah mendahului kita, ya. Karena tidak ada satu kebaikan pun itu pasti sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Terlebih lagi pertama kali kepada para sahabatnya, dan merekalah orang yang paling antusias di dalam kebaikan. Tidak ada orang generasi yang paling antusias terhadap kebaikan dalam masalah agama ini kecuali para sahabat. Tidak ada. Dan tidak ada yang orang yang paling cinta kepada Nabi melebihi kecintaan para sahabat kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ya. Maka sebesar apapun cinta orang sekarang itu tidak akan pernah melebihi cinta para sahabat kepada Nabi, ya, nggak akan pernah, ya. Makanya sampai-sampai ulama mengatakan kalau seandainya iman seluruh manusia, ya, dari kalangan pengikut Nabi SAW ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, niscaya keimanan Abu Bakar itu jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat, ya. Dan memang itu kenyataannya, ya. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW, mereka rela berkorban, ya, bukan hanya harta, nyawa pun mereka taruhkan, ya. Maka ketika mereka melaksanakan atau mempraktekkan perintah Nabi SAW dengan mencukupkan, ya, mengimani ayat-ayat sifat, mereka tidak terlalu detail di dalam membahas itu, tidak mempermasalahkan, mereka hanya imani, ya memang itulah, ya, bentuk kecintaan mereka kepada Nabi SAW dengan mempraktekkan hal tersebut, yaitu mencukupkan, mengimani dan meyakini bahwasanya itu semuanya sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, ya. Baik, kemudian selanjutnya innama uhditha ba'dahum falaysa fihi illa mukhalafah hadihim wazuhdu fi sunnatihim wa illa faqad wasafu min ad-din ma yushfi wa takallamu fihi bima yakfi. Sesungguhnya apa yang diadakan setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, maka tidaklah itu ada kecuali karena menyelisihi petunjuk mereka dan merasa tidak cukup dengan sunnah mereka, ya. Ini sumber kenapa adanya perkara baru, karena mereka menyelisihi petunjuk Nabi dan para sahabatnya, dan juga merasa tidak cukup dengan apa yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Padahal sungguh para sahabat itu telah mempraktekkan agama ini dengan sesuatu yang telah memadai, dan mereka telah berbicara di dalam masalah agama ini dengan apa-apa yang telah mencukupi bagi generasi setelahnya. Kemudian selanjutnya, inna minan nasi man qassara fi ittiba'ihim fakana jafian wa minan nasi man tajawazahum fakana ghaliyan wassiratul mustaqim ma bainal ghulu wal taqsir. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menyepelekan, ya, di dalam mengikuti mereka, artinya bermalas-malasan di dalam mengikuti para sahabat, maka ini bentuk jafian minan nas, yaitu bentuk kekurang ajaran dari manusia, ya. Berarti tidak memuliakan sahabat dengan semestinya, ya, karena bermalas-malasan di dalam mengikuti mereka, ya. Dan di antara mereka, di antara manusia ada yang terlalu hulu, maka ini bentuk melampaui batas kepada para sahabat. Dan jalan yang lurus itu adalah antara berlebih-lebihan dan menyepelekan, ya. Kemudian poin yang selanjutnya, min aqwali tabi'it tabi'in, yaitu dari ucapan tabi'ut tabi'in. Qala al-Auza'i Abdurrahman bin Amr, ya, yaitu perkataan al-Auza'i Abdurrahman bin Amr rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 157. Alaika bi athari man salaf, ya. Yang beliau mengucapkan, hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalannya para salaf, jalan pendahulu, yaitu para sahabat. Ilzam tariqatas sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan li'annaha mabniyatun 'alal kitab was sunnah, yaitu ilzam, ya, berpegang teguhlah, komitmenlah dengan jalan para sahabat dan para tabi'in, yang artinya para orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, ya, yaitu tabi'in, tabi'un tabi'in. Ini yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku, yaitu generasi Rasulullah, dan di situ ada para sahabat, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ya. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik? Karena jalan mereka dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, ya. Wa in rafadakan nasu, walaupun manusia menolakmu, tetap berpegang teguh. Ai ab'aduka wajtanabuka, artinya walaupun manusia itu menjauhimu, ya, kemudian menjauhi dan menghajarmu, ya, artinya tidak disukai oleh manusia, ya, maka tetap berpegang teguh dengan perkataan dan perbuatan para sahabat. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, ya, dan hati-hatilah dengan pendapat-pendapat, ya. Ihdar ara'ar rijal, yaitu berhati-hati dengan pendapat-pendapat, wahiyya maqila bimujarrari ra'yi, yaitu sesuatu yang dikatakan hanya dari bersumber akal saja, ya. Min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, tanpa sandaran dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya akal-akalan saja, ya. Ya, hanya akal-akalan, ya. Dalil Al-Quran, Sunnah, perkataan para sahabat hanya dibantah dengan akal pikiran,
ya. Maka ini hati-hati, apalagi sekarang akal tersebut dengan ditata dengan argumen yang seakan-akan masuk akal, ya, akal-akalan yang seakan-akan masuk akal, ya. Wa in zakhrafuhu, walaupun mereka di dalam berpendapat yaitu hanya sekedar pendapat tanpa sandaran Al-Quran dan Sunnah, itu mereka menghias-hiasi pendapat mereka, ya, dengan metode istilahnya retorika yang sangat bagus, istilahnya sampai memukau, ya, seakan-akan wah ini seorang yang masya Allah, ya, ucapannya, hafalannya banyak, anunya, tapi ternyata itu pendapat akal, ya, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ini hati-hati, ya. Jamalul lafdha wa hasanuhu, yang mereka memperbagus lafaz, ya, dan memperindahnya. Fa innal batil la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsinihi, karena sesungguhnya kebatilan itu tidak akan pernah dianggap sesuatu yang benar walaupun itu dihias-hiasi, ya, dengan penyampaiannya, ya. Jadi kalau namanya kebatilan tetap kebatilan. Kebatilan itu nggak akan mungkin jadi sesuatu yang hak walaupun penyampaiannya diperindah, ya. Tapi ini yang bisa mengetahui biasanya orang-orang ahlul ilmi, ya, orang-orang yang sudah punya kapasitas ilmu. Adapun orang awam biasanya tertipu, ya, karena mungkin terpukau dengan hafalan ustadznya, terpukau dengan penyampaiannya, terpukau dengan kesedihan yang dibawakannya, dengan perasaannya, seakan-akan wah iya ya, benar, ya. Tapi padahal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang difahami oleh para sahabat. Maka ini hati-hati, ya. Dan ini juga terkandung bahwasanya di dalam kita menuntut ilmu itu kita harus benar-benar memperhatikan dengan siapa kita mengambil ilmu tersebut, ya. Sumbernya harus jelas, ya. Perkataan ulamanya juga harus jelas, ya. Kemudian sandaran hukum yang dipakai juga harus jelas, tidak hanya sekedar pendapat semata, ya. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, masih ada 1-2 poin, ya, dari bab targhib bis sunnah wa tahdhir minal bid'ah ini. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.